Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya akan bacakan dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 8. Saya akan baca 2 ayat, yaitu ayat 4 dan 5. Sekali lagi Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita hidup dalam satu planet yang disebut dengan bumi. Saudara, bumi bukanlah satu-satunya planet yang ada di tata surya, tapi bumi salah satu dari 8 planet yang mengelilingi matahari. Saudara, tentu kita masih ingat dengan pelajaran tersebut bahwa ada 8 planet yang mengelilingi matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Saudara, 8 planet ini mengedari matahari. Nah, saudara, matahari adalah salah satu dari sekian banyak bintang. Ya, boleh dikatakan bahwa matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Nah, jarak antara bumi ke matahari ini diperkirakan kira-kira 150 juta kilometer. Nah, saudara, bumi kita ini memiliki luas yang luar biasa. Ya, kalau misalnya bumi kita ini gak digambarkan seperti bola, maka kira-kira keliling bumi kita ini, ya, yang ada di Khatulistiwa kurang lebih 40.000 km dengan garis tengahnya kira-kira 13.000 km kira-kira. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka kita melihat bahwa bumi ini salah satu planet yang ada di tata surya. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa matahari adalah salah satu bintang yang terdekat dengan bumi? Ada berapa bintang, saudara, yang menjadi tetangga daripada matahari? Ini jumlahnya luar biasa, ya. Diperkirakan, saudara, dalam satu galaksi, maka dalam satu galaksi itu diperkirakan ada kurang lebih 2 miliar bintang, ya, 2 miliar bintang seperti matahari. Nah, ini membentuk satu gugusan namanya galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Nah, saudara, jarak antara bintang yang satu dengan bintang yang lain itu semakin jauhnya sudah tidak dihitung dengan kilometer, tapi dengan kecepatan cahaya. 1 detik cahaya, saudara, itu diperkirakan kira-kira 300.000 km. Jadi kalau misalnya keliling bumi kita kira-kira 40.000 km, maka 1 detik cahaya, maka cahaya tersebut telah mengelilingi bumi kita kira-kira 7,5 kali. Nah, jarak antara bumi ke matahari yang 150 juta kilometer kira-kira itu hanya ditempuh kira-kira dalam waktu 8 menit 20 detik. Nah, saudara, jarak antara bintang yang satu dengan bintang yang lain itu, saudara, kadang-kadang diperkirakan bukan lagi dalam hitungan menit atau jam atau hari, tapi kadang-kadang dihitung misalnya, saudara, dalam hitungan tahun cahaya. Misalnya bintang yang satu dengan bintang yang lain itu misalnya dihitung misalnya 1 tahun cahaya atau 10 tahun cahaya, 100 tahun cahaya, atau kadang disebut juga misalnya 1000 tahun cahaya atau 1.000.000 tahun cahaya. Wah, itu sesuatu yang begitu sulit kita pahami, saudara. Jadi, saudara, dalam satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu kira-kira ada 2 miliar bintang. Artinya ada 2
miliar seperti matahari yang ada kita, yang yang menerangi bumi kita setiap hari, saudara. Maka ukuran bintang-bintang ini beraneka ragam, ya. Ada yang beberapa kali lebih besar daripada matahari kita, bahkan jutaan kali dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu baru satu galaksi. Saudara, dalam jagat raya ini ada berapa galaksi? Nah, saudara, kalau kita meneruskan ini akan sangat mencengangkan kita. Sebab diperkirakan dalam seluruh jagat raya atau alam semesta ini diperkirakan kurang lebih oleh para ilmuwan kira-kira ada 2 triliun galaksi, saudara. Ya, ada 2 triliun galaksi. Saudara dapat bayangkan bahwa setiap bintang mereka minimal punya 1 planet. Kalau misalnya bintang kita matahari memiliki 8 planet. Lalu sekian miliar, sekian triliun bintang-bintang itu tadi mereka mempunyai planet-planetnya tersendiri. Dan sebagian planet-planet mereka mempunyai namanya satelit, seperti planet kita bumi, saudara, mempunyai satelit yang namanya bulan, yang juga mengitari setiap planet, saudara. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh pemazmur ini tadi, saudara. Apa yang menarik, apa yang unik daripada yang saya sampaikan ini tadi, saudara? Seperti yang dikatakan oleh pemazmur ayat 4 tadi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, yang jumlahnya miliaran atau triliunan itu tadi, saudaraku. Maka dibanding dengan, jangankan manusia, saudara, maka dibanding dengan planet-planet atau bintang-bintang yang ada, maka bumi kita ini yang sedemikian besar, saudara, ya, maka bumi kita yang sedemikian besar itu sudah seperti debu. Saudara bisa bayangkan, manusia itu udah seperti apa? Itu udah seperti debu dalam debu, kecil sekali. Tapi apa yang menarik, saudara? Apa yang luar biasa daripada bagian ini tadi, saudara? Maka saya akan ulangi sekali lagi di ayat 5. Pemazmur dengan kekaguman luar biasa, dengan hati yang penuh kekaguman di hadapan Tuhan Allah. Pemazmur bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, ini yang luar biasa di sini, saudara, bahwa manusia dibanding dengan bintang-bintang, dibanding dengan planet-planet, dibanding dengan satelit-satelit dan semua benda-benda angkasa yang luar biasa, saudara. Maka satu hal yang luar biasa yang sungguh membuat kita bersyukur di hadapan Tuhan, mengagumi Tuhan pencipta kita, saudara, bahwa Allah mengingat kita, bahwa Allah mengindahkan kita. Ini yang luar biasa, saudara. Ini yang membuat luar biasa, saudara. Maka saudara, pemazmur satu kali dia menatap ke langit, dia melihat bulan, bintang-bintang yang telah diciptakan oleh Tuhan, yang jumlahnya sedemikian luar biasa. Diperkirakan, saudara, bahwa jumlah bintang-bintang yang bertebaran di alam semesta ini jumlahnya lebih besar daripada seluruh pasir yang ada di dunia ini. Saudara bisa bayangkan, pasir yang ada di dalam satu pantai saja jumlahnya berapa, tapi jumlah bintang jauh melebihi jumlah pasir-pasir yang ada di seluruh dunia. Tetapi saudara, jumlah yang luar biasa ini tadi, saudara, tidak membuat Tuhan melupakan kita, tidak membuat Tuhan lalu menjadi tidak mengingat kita, tetapi Tuhan mengingat kita, Tuhan mengindahkan kita. Luar biasa, saudara. Itu berarti, saudara, kita dibanding dengan alam semesta itu sedemikian kecil. Tapi satu hal yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan, kita diingat oleh Allah. Saudara, jangankan dibandingkan dengan bintang-bintang atau planet-planet, saudara, dibandingkan dengan jumlah manusia yang hidup saat ini saja, yang diperkirakan kurang lebih 7 miliar. Jadi saudara adalah satu di antara 7 miliar manusia yang diingat
oleh Allah. Saudara, satu hal yang perlu kita renungkan. Mengapa sih Allah mengingat manusia? Mengapa sih manusia itu sedemikian berharga? Kenapa sih manusia itu sedemikian mulia di hadapan Tuhan? Mengapa Allah mengingat manusia? Pernahkah saudara renungkan mengapa Tuhan sedemikian mengingat kita? Mengapa Tuhan ingat kita di antara bintang-bintang, di antara galaksi-galaksi? Nah saudara, tetapi Tuhan tetap mengingat kita. Mengapa sih Tuhan tidak melupakan kita, saudara? Maka kalau kita kembali kepada kitab suci, maka di sana kita akan menemukan jawabannya, saudara. Bahwa dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan oleh kitab suci, oleh firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah, kemudian Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga sejak saat itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara, itu berarti dalam diri manusia ada roh yang berasal dari Tuhan Allah. Tuhan Allah bersedia memberikan bagian yang terpenting dalam hidupnya, yaitu rohnya. Dia memberikannya kepada manusia. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk hidup. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang kekal. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang bernilai. Sebab tanpa roh yang berasal dari Tuhan Allah, maka manusia tidak lebih daripada debu tanah adanya. Maka saudara, dalam hidup kita ini sebenarnya saudara, ada dua bagian, bahwa kita diciptakan dari debu tanah, tapi debu tanah tanpa roh yang berasal dari Tuhan Allah, maka itu tidak akan ada nilainya. Maka saudara, tanpa roh yang berasal dari Tuhan Allah, maka kita tidak lebih daripada seonggok tanah yang hanya beberapa kilo saja, saudara. Maka saudara, kita tidak lebih daripada, kita tidak lebih daripada kotoran, saudara. Tetapi puji Tuhan, Allah memberikan rohnya, menempatkan rohnya dalam hidup kita. Roh yang berasal dari Tuhan Allah, roh yang bersifat kekal. Roh inilah saudara yang membuat kita memiliki yang membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Artinya komponen-komponen yang ada dalam diri Tuhan Allah, yaitu komponen pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan juga ada dalam diri kita. Nah saudara, roh yang telah ditempatkan oleh Tuhan Allah inilah yang dikatakan juga di dalam Yakobus pasal 4 yang kelima, bahwa roh yang telah ditempatkan Tuhan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah saudara, itulah yang membuat kita diingat oleh Allah. Sebab dalam diri kita ada roh yang berasal dari Tuhan Allah. Itulah yang membuat kita berharga. Sebab dalam diri kita ada roh yang berasal dari Tuhan Allah. Nah saudaraku, maka seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, maka ketika manusia meninggal saudara, maka tubuh manusia yang terdiri dari debu kembali kepada debu, dan roh yang berasal dari Tuhan Allah maka kembali kepada Tuhan Allah yang telah mengaruniakannya. Itulah sebabnya Tuhan berurusan dengan kita. Itulah sebabnya maka kita penting di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya maka kita berharga dan Tuhan mau berurusan dengan kita, supaya dalam diri kita di mana roh yang berasal dari Allah ini ditempatkan dalam diri kita, itu yang membuat kita menjadi makhluk yang kekal, makhluk yang abadi. Dan Tuhan tidak rela kita sebagai makhluk yang abadi, kita digiring ke dalam kematian abadi, kita digiring kepada penghukuman abadi. Itulah sebabnya saudara, kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan bersedia membeli kita dan harganya lunas dibayar. Itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Itu yang membuat kita berharga. Saudara, Allah menempatkan dalam diri kita roh yang berasal dari dirinya sendiri. Dan saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita telah dibeli. Kita telah dibeli, berarti kita telah dimiliki oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka kita manusia adalah makhluk yang sangat berharga, sangat penting, sangat bernilai di hadapan Tuhan Allah. Karena itu saudara, kalau Tuhan Allah sedemikian mengingat saudara, apakah saudara juga mengingat Tuhan Allah yang telah menciptakan saudara, yang telah mengasihi saudara, yang telah membeli saudara dengan darahnya sendiri? Itulah sebabnya saudara, kita seringkali sebenarnya kurang fair di hadapan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengingat kita. Tuhan mengingat kita, tidak pernah melupakan kita. Sekarang saudara, apakah kita menuntut diri kita juga supaya kita selalu mengingat kepada Tuhan? Itu berarti saudara, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka sepatutnya lah kita mengasihi Tuhan Allah, kita mencintai Tuhan Allah dengan segenap hidup kita. Itulah sebabnya maka dikatakan oleh firman Tuhan, carilah Tuhan selagi dia dapat ditemui. Nah saudara, karena itu mari dalam hidup kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya saudara, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, menjadikan dia yang utama dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan mengingat kita. Kita bersyukur karena Tuhan mengingat kita, tidak melupakan kita. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 8 ini tadi, ayat 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sana kita melihat bahwa dibanding dengan alam semesta, maka manusia yang sedemikian kecil diperhatikan oleh Tuhan Allah. Bahkan Tuhan Allah mendandani kita dengan hormat dan kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka kita harus hidup bagi Allah saja, hidup bagi kepentingan Tuhan Allah saja. Karena itu saudara, pada hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena Allah mengingat kita, Allah mempedulikan kita, Allah mendandani kita, Allah mau supaya kita menjadi anak Tuhan, makhluk yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, jangan sia-siakan hidup saudara, sebab saudara sangat berharga, sebab hidup saudara sangat penting di mata Tuhan. Saudara, jangan karena satu hal saudara merasa diri saudara tidak berharga. Jangan saudara menganggap bahwa diri saudara tidak penting. Ingat saudara, bahwa saudara sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu, lakukan juga perkara-perkara yang mulia di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mau memakai saudara untuk perkara-perkara yang mulia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita bersyukur karena Allah mengingat kita, Allah mempedulikan kita, Allah mencintai kita, dan dengan rela hati kita mengatakan, Tuhan, aku juga mau mengingat Engkau, aku mau mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau dengan cinta yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.